Berikut ilustrasi menyempurnakan grafik dengan turut menggambar area jual, resistance, supply area. Lalu, akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan area yang menyimpang keluar dari garis horizontal? Apakah area tersebut tidak termasuk ke dalam harga yang valid? Lalu apakah nama area itu? Area harga yang menyimpang tersebut sering juga disebut dengan deviasi, liquidity gap, bull bear trap, fake out, stop loss hunt, dan berbagai kata lain. Harga yang menyimpang tersebut merupakan suatu manipulasi dari market maker smart money untuk menghentikan trade dari retail sebelum harga bergerak ke arah sasaran. Teknik ini sangat sering digunakan untuk memperoleh liquidity dari dua sisi, long and short. Berikut ilustrasinya, area yang diarsir ungu, merupakan area yang sengaja dibuat untuk menjebak trader sebelum harga naik ke atas. Liquidity grab terjadi karena pada dasarnya ada smart money atau market maker yang memiliki dana yang besar dan bisa menggerakkan market. Ingin menaikkan atau menurunkan harga tapi mereka ingin order mereka diisi di harga yang lebih baik, lebih tinggi atau lebih rendah. Maka dari itu mereka menggerakkan harga dengan agresif agar order mereka terpenuhi. Ketika terjadi liquidity grab seperti ini dan harga dengan cepat melakukan V-shape dan kembali ke area sebelumnya maka terdapat kemungkinan, lebih dari 80%, harga akan bergerak mengikuti arah yang berlawanan dengan liquidity grab. Contoh 1. Terjadi liquidity grab tepat di area support, harga turun ke bawah dengan cepat dan kembali lagi ke area support. Probabilitas untuk membeli aset dan membuka posisi perdagangan. 2. Terjadi liquidity grab tepat di area resistance, harga naik ke atas dengan cepat dan kembali lagi ke bawah resistance. Probabilitas harga akan terus turun, mengindikasikan saat yang tepat untuk menjual aset atau melakukan pengambilan keuntungan atas pembelian di area beli. Berikut ilustrasi di mana resistance berubah menjadi support. Market merupakan suatu tempat di mana terdapat beberapa area jual dan area beli di sana. Hal tersebut dikarenakan harga bergerak dengan dinamis, sehingga pada praktiknya pasti ada lebih dari satu area beli dan lebih dari satu area jual. Area tersebut juga dapat dijadikan suatu patokan, apakah tren akan terus berlanjut ataukah tren tidak berlanjut dan harga akan berbalik arah. Suatu pergerakan harga dapat dikatakan berlanjut pada suatu tren tertentu, uptrend atau downtrend. Apabila harga berhasil menembus suatu area tertentu dan dapat mempertahankan area tersebut untuk kemudian melanjutkan pergerakannya. 3. Pada saat harga dalam keadaan yang bullish atau mengalami uptrend, harga akan menembus ke atas titik jual, dan mengubah titik jual tersebut menjadi titik beli yang baru. Harga harus tetap bertahan di atas area tersebut agar tidak membuka peluang untuk harga mengalami pembalikan arah dan mengalami penurunan. Keadaan ini disebut juga dengan suatu fenomena yang dinamakan area flip atau resistance menjadi support baru. Berikut ilustrasi resistance berubah menjadi support pada Ethereum Daily Chart. B. Menggunakan trend line. Selain digunakan untuk melihat arah pergerakan harga, trend lain juga bisa digunakan untuk menentukan area beli dan area jual. Ketika harga bergerak pada tren yang bullish, tren lain dapat bertindak sebagai area beli, support demand area, sedangkan ketika harga bergerak turun maka tren lain dapat bertindak sebagai area jual, resistance supply area. Dalam hal ini ketika harga bullish, tren lain dapat menjadi diagonal support yang menyebabkan harga mantul di sana dan membuka peluang untuk melakukan pembelian. Berikut ilustrasi trend line diagonal support demand. C. Menggunakan indicators. Indicators juga dapat dijadikan sebuah area beli, support demand area, yang disebut dengan dynamic area. Kata dynamic digunakan karena sifat indikator yang fleksibel dan dinamis mengikuti pergerakan harga dengan algoritma tertentu. Dynamic area sangat cocok di pasar cryptocurrency yang memiliki karakter sangat dinamis yang kadang kala tidak bisa diikuti oleh horizontal lines dan diagonal lines. Bagian bawah dari tren indikator seperti trend line dapat dijadikan suatu area beli, support demand area, untuk melakukan posisi pembelian. Ilustrasi indikator dapat menjadi dynamic support demand. D. Menggunakan harmonic area. Cara lain untuk menentukan area beli dan area jual adalah menggunakan alat yang bernama Fibonacci retracement. Fibonacci retracement merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan area beli dan area jual dalam trading investing. Menggunakan bantuan dari bilangan Fibonacci. Fungsi krusial penggunaan Fibonacci sendiri ada dua, untuk mengetahui di mana berakhirnya titik koreksi dan untuk mengetahui di mana area jual ketika harga berada pada fase price discovery. Harga terus bergerak setelah menembus all-time high. Ini adalah ilustrasi golden pocket area pada Fibonacci retracement. Bisa dijadikan suatu area untuk menentukan di mana koreksi harga akan berhenti. Dan berikut ilustrasi golden pocket area pada daily Bitcoin. Melalui kedua ilustrasi di atas,
dapat diketahui bahwa harga memiliki kecenderungan untuk berhenti melakukan koreksi serta melanjutkan kenaikannya setelah mendekati area 05 dan 0618 pada Fibonacci retracement. Area tersebut disebut juga sebagai The Golden Pocket yang mana merupakan area di mana harga selalu mengalami pembalikan dengan probabilitas hampir 80%. Golden Pocket merupakan sebuah area sehingga karena sifatnya yang area maka harga kemungkinan tidak mantul pada satu titik saja melainkan beberapa titik yang ada dalam area tersebut. Sehingga perlu melihat apakah ada sebuah pemicu sebelum melakukan suatu pembelian. Ilustrasi. Dengan menarik titik paling tinggi ke titik paling rendah dapat diramalkan kemana harga bergerak setelah menembus ATH. Melalui ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa apabila Bitcoin berhasil menembus ATH maka target pertama adalah di Fibonacci 1618 yang berada pada harga $87.000. Namun harga terhenti tepat pada ATH sebelumnya. Pada chart bulanan yang kemudian mendorong harga turun dengan sangat drastis. Cara menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari target harga yang menembus titik paling tinggi adalah menarik Fibonacci dari titik paling atas ke titik paling bawah. Jadi apa pentingnya area dalam trading investing? Mengetahui area terutama di mana kita harus membeli dan harus menjual merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui setelah menentukan kita berada dalam tren apa. Tidak mengetahui kita berada di mana juga akan merugikan kita meskipun kita sudah bisa mengidentifikasi kita berada di tren apa. Mengetahui area dapat memberikan titik masuk dan titik keluar yang lebih ideal. 3. Pattern analisis, analisis pola. Hidup merupakan sebuah permainan untuk menganalisis pola. Begitu juga dalam trading, sejarah mungkin tidak berulang, tapi pasti berirama. Pada dua bagian awal sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana mengidentifikasi tren dan menentukan area di mana harus melakukan pembelian dan penjualan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana menganalisis pola pergerakan harga yang membentuk suatu formasi tertentu. Tujuan dari dilakukan analisis pola adalah mengonfirmasi bias yang kita miliki. Pasar keuangan terutama dalam market cryptocurrency juga merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi. Pola kecenderungan dalam melakukan transaksi tersebut dapat dilihat pada chart. Sehingga formasi tertentu dalam chart dapat mengindikasikan sesuatu. Pada dasarnya ada dua pola chart pada market. A. Pola lanjutan, continuation pattern. Pola lanjutan merupakan suatu pola yang mengindikasikan bahwa harga akan bergerak melanjutkan tren yang sudah ada. Apabila tren utama yang ada saat ini adalah tren bullish, uptrend, dan kita melihat pola lanjutan dalam chart, maka besar kemungkinan bahwa harga akan terus beranjak naik. Begitu juga sebaliknya, apabila tren utama adalah bearish, downtrend, dan ditemukan pola lanjutan, maka besar kemungkinan bahwa harga akan terus beranjak turun. B. Pola pembalikan, reversal pattern. Pola lanjutan merupakan suatu pola yang mengindikasikan bahwa harga akan bergerak ke arah sebaliknya dan mengindikasikan bahwa tren akan berbalik. Apabila tren yang ada saat ini adalah bullish dan ditemukan suatu pola pembalikan maka terdapat kemungkinan harga akan berbalik dan menjadi turun. Begitu juga sebaliknya apabila tren yang ada saat ini adalah bearish dan ditemukan suatu pola pembalikan maka terdapat kemungkinan harga akan berbalik dan menjadi naik.